Kreatif. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang teks berita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu mampu untuk memahami pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita sehingga mampu untuk menganalisis, menyusun, dan membuat teks berita. Nah, selanjutnya capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu untuk memahami dan menganalisis teks berita melalui elemen memirsa serta mempresentasikan hasil analisis teks berita dalam bentuk deskripsi lisan yang jelas dan menarik dengan kosakata dan intonasi yang jelas. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Adakah dari kalian senang mengikuti atau membaca berita yang sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Nah, sebelum ada internet, orang itu hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau televisi. Namun saat ini dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar dengan sangat mudah dan cepat ya. Nah, berita yang kita baca itu, mau dari koran, televisi, atau internet itu merupakan contoh dari teks berita. Jadi ada yang sudah tahu apa itu teks berita? Jadi teks berita itu merupakan cerita atau keterangan yang terkait dengan sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi teks berita itu sebagai teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Mungkin kalian bertanya, apa itu Bu aktual dan faktual? Faktual itu adalah teks berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Nah, sedangkan aktual itu merupakan peristiwa yang disampaikan yang baru saja terjadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Nah, struktur berita itu sebagai piramida terbalik ya, karena terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah judul berita atau kepala berita. Mengapa setiap teks berita itu harus mempunyai judul? Karena judul itu menjadi bagian penting, sebab mewakili inti dan isi dari tulisan yang dibagikan. Nah, pada umumnya ini judul itu terletak di bagian atas suatu teks berita, gunanya untuk menarik perhatian dan rasa penasaran dari pembaca. Lalu yang kedua adalah teras berita. Teras berita ini berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Nah, biasanya dalam bagian ini itu biasa disebut dengan adik simba. Ada yang tahu adik simba itu apa, anak-anak? Betul sekali, adik simba itu bagian dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kenapa Ibu sebut teras berita itu penting? Karena teras berita itu merupakan bagian yang memuat isi pokok sebuah berita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ekor berita. Bagian ini merupakan bagian uraian dari berita. Dalam bagian ini, penulis itu menerangkan peristiwa yang sedang ia beritakan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan dalam teks berita itu biasanya ditandai dalam bentuk kata atau kalimat-kalimat dengan menunjukkan kekhasan teks berita itu sendiri ya anak-anak.
Nah, kaidah-kaidah dalam teks berita itu yang pertama adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Lalu, yang kedua adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Lalu yang ketiga adalah konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Lalu, yang keempat adalah konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk, seperti ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang ya, bukan ia, bukan dia, atau bukan mereka. Nah anak-anak, materi mengenai teks berita cukup sampai sini ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok untuk mengetahui kemampuan kalian dan jangan sampai tidak ada yang bekerja. Nanti minggu depan kita akan memeriksa hasil dari kerja kelompok kalian. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai sini. Kita sudah membahas mengenai pengertian berita, struktur berita, tadi ada yang disebut apa? Yap, adiksimba. Dan juga kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.